kita itu adalah seorang aktor dalam produksi film, maka kita harus mengikuti sutradara. Nah, maka kita harus bertanya kepada yang lebih mengetahui proyek film ini tujuannya untuk apa, yaitu ke sutradara. Nah, sutradara dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Manfaat yang kita dapat dari diri kita sendiri itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Karena yang tadi saya bilang, Nabi Muhammad berkata, segala sesuatu itu berasal dari niat dan semua orang akan mendapatkan sesuatu berasal dari niatnya. Jadi kalau kita niatkan diri kita itu untuk menjadi lebih baik, maka itu pula yang akan kita dapat. Kita lebih baik satu sholat yang wajib-wajib nih ya, tapi sholatnya khusyuk daripada banyakan sholat nunggang-nungging kagak bener. Jadi nggak ada yang diterima sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kader Bangsa, balik lagi nih sama aku Tri Ayudya Motik Angelina yang bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Jadi Kader Bangsa, Sobat Kader Bangsa, kalian tuh sering gak sih kalau misalnya lagi puasa nih, rasanya kayak cuma nahan lapar sama nahan haus doang, sampai kita tuh lupa sebenarnya makna dari puasa nih apa sih? Apa sih yang Allah pengen buat kita pelajari dari puasa? Atau apa sih sebenarnya yang Allah mau dari puasa kita? Nah, untuk menjawab itu semua, hari ini aku udah bersama narasumber kita, yaitu Fatur dari kelas 10 reguler 4. Halo Fatur. Halo Angel. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Aku boleh langsung nanya nih Fatur. Aku mau nanya, menurut kamu makna dari puasa nih apa sih sebenarnya selain nahan lapar sama nahan haus? Kalau nanya sama saya ya, karena kita sendiri kan menjalani kehidupan ini sesuai dengan skenario ya. Contohnya kayak kita itu adalah seorang aktor dalam produksi film, maka kita harus mengikuti sutradara. Nah, maka kita harus bertanya kepada yang lebih mengetahui proyek film ini tujuannya untuk apa, yaitu ke sutradara. Nah, sutradara dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, yang mana para audiens pasti sudah mengetahui ayatnya, yang di akhirnya itu terdapat sebuah kata la'allakum tattaqun, yang artinya la'allakum itu agar kalian, tattaqun artinya bertakwa. Oh, tapi takwa tuh sebenarnya artinya apa sih Fatur? Jadi takwa itu artinya adalah mengikuti segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Nah, itu larangannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kalau menurut kamu nih ya, puasa tuh selain dari nahan lapar, apalagi sih yang dilatih selama kita puasa? Kalau puasa itu kan ketika diri kita dalam keadaan lapar dan haus itu, diri kita dalam keadaan lemah ya. Jadi ketika diri kita dalam keadaan lemah itu cenderung lebih pasrah, dan diri kita itu cenderung lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, karena ya itu tempat kita meminta. Ketika kita nggak punya apa-apa, kemana lagi kita harus minta? Karena sesama manusia pasti tidak akan membantu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kedekatan kita kepada Allah ini akan membangkitkan spiritualitas, yang artinya dalam puasa ini bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga improve diri kita dari jiwa, batin, dan juga emosi untuk menahan segala macam itu. Jadi melatih untuk menahan yang lain juga ya, kayak emosi gitu-gitu. Selain lapar dan haus. Oke, tapi kenapa sih puasa ini tuh sering dibilang bikin kita tuh lebih sadar diri gitu, lebih pasrah kepada Allah gitu? Kenapa sih? Karena puasa itu kenapa dia membuat kita lebih sadar diri dan pasrah gitu. Dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang tadi saya bilang gitu. Karena kita dalam keadaan lemah, ya itu akan membuat kita lebih berpasrah diri dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak gitu sih, Angel. Oke, jadi lebih pasrah juga ya. Terus kalau menurut kamu nih, perubahan kecil apa sih yang terasa gitu pas lagi puasa? Kalau perubahan ya jelas dari diri kita sendiri ya. Puasa itu kan ibadah yang dijalani dari setiap muslim ya. Iya. Jadi gimana kita memaknai puasa itu sendiri? Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau
manfaat yang kita dapat dari diri kita sendiri itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Karena yang tadi saya bilang Nabi Muhammad berkata, yaitu segala sesuatu itu berasal dari niat dan semua orang akan mendapatkan sesuatu berasal dari niatnya. Jadi kalau kita niatkan diri kita itu untuk menjadi lebih baik, maka itu pula yang akan kita dapat. Jadi emang puasa ini tuh bikin seseorang jadi lebih baik gitu ya. Iya. Oke, terus selanjutnya nih, kesalahan apa sih yang kita tuh sering salah pahami nih tentang puasa? Hmm, oh ya, kalau menurut saya puasa itu maksudnya orang-orang nih salah paham nih puasa tuh kayak gimana Iya, gitu. Oh maksudnya, misalnya kayak cuma nahan lapar sama haus doang, tapi nggak nahan emosi atau apa. Oh iya. Salah pengertian gitu. itu sih yang orang lain sering salah pahami ya. Iya. Karena puasa itu sebenarnya bukan cuma menahan lapar dan haus. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Dan yang artinya banyak daripada orang-orang yang berpuasa itu cuma mendapatkan lapar dan haus. Jadi sebenarnya puasa ini kita udah 30 hari gitu kan puasa, yang dapat cuma lapar dan haus itu sia-sia. Iya. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan orang lain yang banyak ngira ini cuma lapar dan haus doang, itu salah besar. Yang benar itu adalah kita mengimprovisasi diri kita untuk menjadi lebih baik dengan puasa ini. Oke, terus Fatur kan tahu sendiri nih kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu kan ibadahnya banyak nih, ada tarawih juga. Terus kita juga biasanya nih orang-orang suka pada ada hatam Al-Qur'an gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri tuh lebih baik kualitas dari ibadah itu sendiri atau jumlahnya nih? Kalau menurut saya lebih baik kualitas. Karena ibarat kita punya makanan, makanannya itu sebenarnya cuma satu, tapi makanannya itu enak. Contohnya Iya. misalnya ayam bakar gitu kan. Iya. Nah pasti orang-orang tuh pada seneng gitu kan, cepat habisnya. Daripada makanannya banyak tapi nggak enak sama sekali. Orang-orang pasti nggak bakal ngambil. Nah itulah yang disebut kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Dan begitu juga dalam ilmu bisnis, ketika kualitas itu kita turunin, maka kuantitasnya bisa lebih banyak. Tapi kalau kualitasnya kita naikin, kuantitasnya lebih sedikit. Jadi Gitu. kalau Fatur sendiri kalau lagi bulan Ramadan itu naikin kualitasnya ya, kualitas ibadahnya. Karena guru saya sendiri pernah bilang, jadi ada salah satu kutipan dari guru saya yang bilang kalau al istiqomatu khairun min alfi karomah, yang artinya istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Jadi kita tuh lebih baik kalau misalnya kita definisikan dalam konteks ibadah ya. Kita lebih baik satu sholat yang wajib nih ya. Iya. Tapi sholatnya khusyuk daripada banyakan sholat nunggang-nungging kagak bener. Jadi nggak ada yang diterima sama Allah. Iya. Jadi Kayak gitu. cuma buang-buang waktu aja. Iya, buang-buang gitu waktu ya. aja. Mending Oke. kita sholatnya sesuai dengan apa yang tuntutan Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang Allah bilang, semampu kita gitu. Daripada dibanyakin tapi kualitasnya jelek gitu ya. Iya, benar. Oke. Terus aku mau nanya juga nih, gimana sih cara kita tahu nih puasa kita selama Ramadan selama 30 hari itu tuh bener-bener berdampak buat kita, bikin kita jadi lebih baik atau gimana? Itu gimana cara taunya? Kalau menjadi lebih baik ya itu kan balik lagi ke niat yang tadi saya bilang ya kan. Dari yang Nabi Muhammad SAW katakan, yaitu adalah segala sesuatu itu diawali dari niat, dan juga segala yang menjalankannya akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia niatkan. Jadi manfaatnya dari Ramadan itu ya tergantung dari niat itu sendiri. Orang itu mau jadi apa? Kalau orang itu mau jadi lebih baik, ya jelas dia akan mendapatkan itu. Kalau orang itu mau jadi lebih buruk, ya itu juga yang akan dia dapatkan. Jadi tergantung dari niat orangnya ya. Iya. Oke. Terus aku mau nanya nih ya kan, biasanya nih orang-orang kalau lagi Ramadan nih suka kayak bagi-bagi takjil gitu. Jadi bener ya puasa itu tuh beneran bikin orang-orang jadi lebih peduli gitu sama orang lain. Kalau peduli ya, itu sebenarnya kayak yang tadi saya bilang, tapi dari niat ini saya buat menjadi dua perspektif. Oke. Nah, yang pertama itu adalah perspektif internal, yang mana kalau kita itu puasa untuk diri kita sendiri, misalnya nih puasa untuk diri kita biar jadi lebih baik, tapi itu untuk diri kita sendiri, nah itu nggak buruk kan, itu Iya. baik kan. Iya. Jadi tergantung niat orang-orang itu. Misalnya dia pengen rajin ibadah, pengen ngaji, tapi buat diri kita sendiri gitu. Nah itu
Jadinya kalau kepedulian untuk orang lain agak kurang. Tapi bukan berarti itu buruk. Nah, beda lagi yang kedua, yaitu adalah faktor eksternal. Yang mana orang ini lebih menyukai ibadah, yang mana ibadah ini menyangkut daripada hubungan Kepedulian. sosial. Jadi dia lebih suka ibadah bukan buat diri dia sendiri, tapi buat orang lain. Nah, itu adalah ibadah muamalah. Jadi dia ibadah bukan sekedar buat diri sendiri, misalnya dia berbagi, terus nyantuin anak yatim, berbagi pada orang miskin gitu kan. Iya. Nah, itu juga baik. Jadi tergantung dari perspektif kita sendiri untuk lebih mengutamakan diri kita sendiri atau pada orang lain. Oke, tapi kalau buat Fatur sendiri nih, puasa bikin kamu jadi lebih peduli nggak sama orang lain? Kalau saya sendiri sih sebenarnya untuk peduli kepada orang lain ya itu penting, tapi itu nggak terlalu saya lakuin karena kalau Oke. saya terlalu peduli sama orang lain bahkan diri saya sendiri nggak ada yang peduli ya. Lebih baik saya Sedih improve juga ya. diri. Iya. Jadi saya lebih bagian Ramadan untuk mengimprove diri dan juga lebih peduli kepada diri sendiri, dan itu nggak buruk karena Iya. saya lebih fokus kepada diri saya sendiri. Kalau diri Tapi- saja belum benar, ngapa lagi mau ngurusin orang lain? Iya. Gitu kan? Jadi peduli sama diri sendiri, tapi juga ada lah ya peduli ke sesama Ya, gitu ya. Kalau buat Fatur sendiri, pelajaran yang terbesar dari puasa buat kamu nih apa sih? Pelajaran yang terbesar dari puasa itu saya mengambil pengibaratan sebuah bunga. Oke. Kenapa Jadi- tuh? Ketika aku melihat bungaku layu, maka di situ aku ingin segera menyiramnya agar ku bisa melihatnya mekar kembali sebelum ia gugur. Nah, itu kalau ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu ibarat ketika saya melihat diri saya yang penuh dosa, maka saya ingin segera membersihkannya sebelum saya terjerumus kepada api neraka. Jadi mumpung kita masih hidup gitu loh, mumpung kita masih punya kesempatan, lebih baik kita memperbaiki diri kita sebelum itu terlambat. Begitu. Ibadahnya diperbaiki ya. Iya. Terutama pas lagi bulan puasa nih. Iya. Bisa farming pahala gitu. Nah, iya ya. itu. Oke. Makasih banyak nih ya Fatur, jawabannya bener-bener bagus banget dan menginspirasi kita dan sobat kader bangsa juga yang ada di rumah. Nah, makasih juga untuk sobat kader bangsa yang udah nonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.